Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Naibir Hamawati dengan NIM F551222027. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPv6. Jadi, sebelumnya dalam pembahasan video ini, saya akan membahas tentang pengertian IP, IPv6, pengalamatan dengan IPv6, perbandingan IP6, dan IPv4. Dan kemudian menghubungkan jaringan IPv4 dengan jaringan berbasis IPv6. Oke, kita akan mengulik kembali tentang apa itu IP. IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Internet sendiri memiliki definisi, yaitu jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Protokol adalah kumpulan di mana aturan-aturan yang mengatur komunikasi antar komputer di internet. Jadi, IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat protokol internet atau alamat IP yang terdiri dari serangkaian angka yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Secara umum, IP address terdiri dari 32 binary bit dan terbagi lagi ke dalam 4 oktet, atau 1 oktet terdiri dari 8 bit. Jadi di sini IP address itu terbentuk dari 32 binary bit. Karena pada awal pengembangannya, jumlah IP yang dibutuhkan masih relatif kecil. Dengan 32 binary bit, jumlah alamat IP yang dapat dihasilkan adalah 2 × 32, atau sekitar 4,2 miliar alamat. Jumlah ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pada alamat IP pada saat itu. Namun, seiring perkembangannya internet yang sangat pesat, jumlah alamat IP yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Jumlah alamat IP yang tersedia pada IPv4 mulai tidak mencukupi dan memenuhi kebutuhan alamat IP di dunia. Oleh karena itu, IP6 dikembangkan untuk mengatasi kekurangan dari IPv4. Oke, di sini kita akan melihat definisi dari IPv6 itu. Internet Protocol versi 6 atau IPv6 adalah versi terbaru IP address yang juga disebut sebagai Internet Protocol Next Generation atau IPv4. Fungsinya mirip dengan Internet Protocol versi 4 atau IPv4 yang menyediakan alamat khusus bagi semua perangkat yang terhubung ke internet. Namun tidak seperti IPv4, IPv6 ini menggunakan alamat binary berjumlah 128 bit. Namun, transisi ke IPv6 sekarang itu sudah dimulai. Menurut Google, pengguna IPv6 di seluruh dunia itu saat ini mencapai 37%. Oke, kita lihat pengalamatan dari IPv6. Alamat IPv6 menggunakan angka dan huruf. Ditulis dalam ke-8 kelompok angka heksadesimal 4 digit. Dipisahkan oleh titik 2, alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit dan terdiri dari huruf A hingga F. Berikut adalah contoh dari IPv6. Dapat kita lihat bahwa setiap lainnya itu dipisah oleh titik 2. Dan di sini terbagi dalam 4 digit masing-masingnya. Oke, kita lanjut. Di sini kita dapat melihat perbandingan antara IPv4 dan IPv6. Jadi mulai dari panjang angkanya, IPv4 terdiri dari 32 bit, sedangkan IPv6 terdiri dari 128 bit. Jumlah angkanya, IPv4 itu menggunakan angka saja atau numerik, sedangkan IPv6 menggunakan angka dan huruf atau alfanumerik. Dapat dilihat contoh alamatnya. Pada IPv4 terdapat contoh alamat yang segini. Sedangkan pada IPv6 terlihat lain yang sangat panjang. Kemudian dukungan alamat unik. Pada IPv4 maksimalnya itu 4,29 miliar. Sedangkan pada IPv6 terlihat banyak maksnya. Dan jumlah kelas pada IP5 kelas yaitu A sampai E. Kalau di IPv6 terdiri tanpa batasan. Dan EDN record pada IPv6 itu yaitu A atau A-nya 4 kali. Dan pada IPv4 terdiri dari A. Beberapa sifat dari IPv4 yaitu jumlah headernya ada 12. Address masknya digunakan
untuk jaringan yang ditentukan dari bagian hostnya. Keamanan pada IPv4 bergantung pada aplikasinya. Konfigurasi pengguna hanya mengkonfigurasi sistem baru agar IPv4 bisa berkomunikasi dengan sistem lain. Konfigurasi alamat secara manual atau melalui HDCP. Ukuran paket minimum 576 byte. Fragmentasi paket dilakukan oleh pengirim dan router yang meneruskan. Dan mapping IPv4 menggunakan Address Resolution Protocol atau ARP. Kemudian kita lanjut ke IPv6. Yaitu dapat kita lihat jumlah headernya yaitu 8. Address max-nya IPv6 tidak menggunakan address max. Keamanan IPv6 memiliki Internet Protocol Security bawaan. Konfigurasi alamat, konfigurasi otomatis, alamat stateless menggunakan Internet Control Message Protocol versi 6 atau DHCPV6. Ukuran paket minimum 1208 byte. Konfigurasi opsional bergantung pada fungsi yang diperlukan. Mapping IPv6 menggunakan proses Network Discovery untuk resolusi alamat. Fragmentasi paket hanya dilakukan oleh router pengirim. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari IPv6 lainnya. Dalam hal keamanan, protokol ini bisa menjalankan enkripsi end-to-end dan memeriksa integritas sehingga meminimalkan kemungkinan serangan man in the middle. IPv6 juga menggunakan protokol sebagai Network Discover, sehingga resolusi nama menjadi lebih aman. Hasilnya, para penjahat cyber pun akan lebih sulit mengarahkan trafik antar dua host yang diotoritasi dan mengamati atau memanipulasi percakapan. Jadi dalam hal keamanan, IPv6 ini mungkin lebih baik daripada IPv4. Hal ini juga penting untuk mengaktifkan firewall sehingga kontrol akses dan software antivirus. Oke, kita lanjut ke menghubungkan jaringan IPv4 dengan jaringan berbasis IPv6. Perlu dipahami bahwa IPv4 dan 6 tidak kompatibel. Akibatnya, tanpa mekanisme tertentu, perangkat berbasis IPv4 tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya yang berbasis IPv6 atau paket berbasis IP tertentu tidak akan dapat menampung lewat di jaringan berbasis IP lainnya. Tentu ini tidak bagus, apalagi saat ini sebagian besar infrastruktur internet masih berbasis IPv4. Oleh karena itu, transisi ini memerlukan mekanisme tertentu untuk mengkoordir koexit kedua protokol tersebut. Oke, kita lihat di sini ada dual stack. Dual stack merupakan mekanisme transisi yang paling umum digunakan untuk mengkomodir pengguna IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Dapat kita lihat di sini, gambar berikut menjelaskan tentang mekanisme dual stack. Pada mekanisme ini, perangkat jaringan seperti router ataupun server memiliki dua alamat protokol tersebut pada interface networknya, sehingga harus dipastikan perangkat harus mempunyai dukungan pengelamatan kedua protokol tersebut. Mekanisme ini pilihan paling fleksibel di mana memungkinkan semua perangkat yang terhubung dalam jaringan dapat secara simultan mengakses konten berbasis IPv4 maupun IPv6. Keunggulan bagi pengguna yaitu tidak membutuhkan mekanisme tunneling dalam jaringan, baik itu dalam IPv4 maupun dalam IPv6 tetap secara independen beroperasi. Oke, kita lanjut ke tunneling. Salah satu mekanisme transisi yang diperkenalkan adalah tunneling. Dengan massive backbone, jaringan IPv4 membutuhkan waktu yang panjang agar traffic IPv6 secara mandiri dapat dijalankan di jaringan internet. Oleh karenanya, ide dari mekanisme ini memanfaatkan jaringan existing IPv4 untuk melewatkan traffic berbasis IPv6 ke dalam jaringan berbasis IPv6 lainnya.
Oke, dapat kita lihat dari gambarnya sebagai berikut. Gambar ini menunjukkan mekanisme tunneling menggunakan 6-4. Setiap router memiliki kemampuan 6-4 atau 6-4. Router akan melakukan enkapsulasi paket IPv6 di dalam paket IPv4 dan kemungkinan ditransmisi melalui jaringan IPv4. Di sisi penerima, router akan melakukan dekapsulasi sehingga paket dapat ditransmisi ke dalam perangkat yang dituju. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu Network Address Translation Protocol Translation. Dalam mekanisme ini biasa disebut dengan translation, yang juga menjadi bagian penting dari periode transisi jaringan IPv4 ke jaringan IPv6. IPv4 NAT menerjemahkan satu alamat IPv ke alamat IPv4 lainnya. Mekanisme ini diatur dalam RFC 2766. NAT menerjemahkan alamat IPv4 menjadi alamat IPv6 dan juga sebaliknya. Oke, mekanisme ini memungkinkan perangkat dalam jaringan IPv6 mengakses perangkat atau host dalam jaringan IPv4. Gambar di sebelah menunjukkan komunikasi dengan NAT PT atau NAT-PT. Blok alamat IPv diatur untuk menerjemahkan alamat host IPv6 pada saat host tersebut memulai session ke jaringan berbasis IPv4. Untuk paket yang outbound dari domain v6 ini, alamat IP, sumber, dan bidang terkait seperti IP, TCP, atau UDP, atau checksum header ICMP diterjemahkan. Untuk paket inbound, alamat IP tujuan dan checksum seperti yang tercantum di atas diterjemahkan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang kenapa harus ada IPv4 dan IPv6. Kalau dilihat dari jumlah kemungkinan IP yang bisa dibuat untuk alamat IPv4 mungkin cukup banyak. Namun data 4,3 miliar saja belum tentu untuk mengakomodasi semua perangkat yang terhubung di seluruh dunia. Apalagi setelah adanya perangkat Internet of Things atau IoT. Nah, fungsi IPv6 ini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang lebih banyak akan alamat IP di internet. Meskipun begitu, IPv4 juga masih diperlukan. Saat ini, sepertinya masih butuh waktu yang sangat lama untuk berlari ke IPv6 sepenuhnya. IPv4, IPv6, apakah ada IPv5? Oh iya, pasti ada, yaitu IPv5. Namun, karena secara teknologi tidak jauh berbeda dengan IPv4 yang sistemnya 32 bit, maka IPv5 dianggap belum mampu menjadi solusi bagi keterbatasan IPv4. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa IP address komputer dan perangkat dapat bisa mengirim dan menerima data melalui internet. Kemudian IP address saat ini dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Ada banyak perbedaan antara keduanya, tapi perbedaan IPv4 dan IPv6 yang paling umum adalah jumlah alamat, keamanan, dan kecepatan. Baik, sekian dari penjelasan saya di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.